Selamat pagi semuanya, nama saya Intan Sherlin dari Program Studi Dokter Matematika ITB akan mencoba mempresentasikan mengenai definisi plane graph dan lema 421 dari graf planar buku Reinhard Distel edisi kelima. Plane graph atau graf bidang adalah pasangan himpunan berhingga V, E yang memenuhi V atau titik-titiknya itu himpunannya ada di suatu bidang ya atau ruang berdimensi 2. Kemudian setiap sisi adalah suatu busur atau segmen garis lurus di antara dua titik. Sisi-sisi yang berbeda akan memiliki himpunan titik-titik ujung yang berbeda dan interior atau bagian dalam dari suatu sisi tidak boleh mengandung titik ataupun bagian dari sisi-sisi yang lain. Sederhananya, graf bidang adalah graf yang dapat digambar pada suatu bidang tanpa ada sisi-sisi yang saling bersilangan. Kita definisikan juga suatu muka sebagai wilayah dari komplement graf G ya, yaitu subhimpunan buka FG dari ruang berdimensi 2 dengan perbatasan di G. Jadi dia dikatakan sebagai muka kalau dia dibatasi oleh sisi-sisi dan titik-titik di G. Nah, perbatasan itu apa sih? Perbatasan dari suatu himpunan X, katakanlah, itu adalah himpunan dari semua titik-titik ya. Di sini titiknya bukan titik dalam graf, tapi berupa poin-poin dari katakanlah suatu segmen garis gitu ya. Termasuk juga titik dan sisi dari graf itu gitu. Jadi semua poin-poinnya yang ada di bidang sehingga setiap tetangga dari poin-poin itu akan menjumpai himpunan X dan himpunan X komplement sekaligus. Artinya apa? Artinya perbatasan ini yang akan membatasi atau menjadi boundary dari, katakanlah misalnya perbatasan dari suatu muka dengan muka yang lain ya, dia akan menjadi boundary yang membatasinya gitu. Nah, graf G itu akan memiliki dua jenis muka. Yang pertama muka luar dan ini ada tepat satu ya, yaitu muka yang tidak terbatas atau unbounded, sehingga dia hanya dibatasi oleh sisi-sisi dan titik-titik terluar dari graf G. Yang kedua ada muka dalam ya, yang terbatas ya atau bounded, yang dibatasi oleh sisi-sisi dan titik-titik di G ya. Dan muka-muka dalam ini bisa lebih dari satu. Oke, ini ada ilustrasi mengenai plane graph dan graf planar. Jadi yang sebelah kiri saya ini bukan graf bidang ya atau bukan plane graph. Kenapa? Karena masih ada sisi yang bersilangan di sini ya. Jadi bagaimana caranya agar ini menjadi suatu graf bidang? Maka sisi yang ini kita gambarkan dari luar ya seperti ini. Sehingga sekarang sudah tidak ada lagi sisi yang saling bersilangan atau bersentuhan kecuali di titik-titik ujungnya gitu ya. Nah, ini adalah suatu graf bidang. Nah, perhatikan ilustrasi yang kedua ya, di sini ada graf yang planar tapi dia bukan graf bidang. Kenapa? Karena penggambarannya masih sisinya masih ada yang bersilangan ya. Jadi bagaimana supaya graf planar ini menjadi graf bidang? Maka penggambaran sisi ini harus kita pindahkan menjadi garis lurus di sini ya. Sekarang baru dia menjadi graf bidang. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya graf itu bisa digambarkan pada suatu bidang dengan tidak ada sisi-sisi yang saling bersilangan ya, 4 kriteria tadi, dan graf jadi kalau ada graf yang isomorfik dengan graf bidang, maka graf itu kita sebut sebagai graf planar ya. Artinya semua graf bidang itu pasti planar. Dan negasinya ya, semua graf yang tidak planar itu pasti bukan graf bidang karena tidak bisa digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling bersilangan. Oke, apa bunyi dari lema 421? Misalkan G adalah graf bidang dengan muka dengan muka F, dan H adalah subgraf dari G. Maka H akan punya muka F aksen yang memuat F, dan jika perbatasan dari F berada di H, maka F aksen sama dengan F. Ya, kita akan coba buktikan dengan alur sebagai berikut. Misalkan kita punya graf bidang G dengan muka F, dan H subgraf dari G ya dengan himpunan titik VH dan himpunan sisi EH. Nah, H akan punya muka F aksen yang memuat F, yang mau kita buktikan dengan cara membaginya menjadi dua kasus, yaitu yang pertama kalau F aksennya adalah muka dalam dari H, dan kalau yang kedua kalau F aksen adalah muka luar dari H. Kita lihat kasus yang pertama, jika F aksen adalah muka dalam dari H, maka F aksen merupakan wilayah yang terbatas atau dibatasi oleh sisi-sisi dan titik-titik di H ya, sesuai definisi tadi. Nah, karena H adalah subgraf dari G, maka himpunan titik-titik dan sisi-sisinya juga merupakan subset dari himpunan titik-titik dan sisi-sisi dari G. Jadi, semua sisi dan titiknya juga ada di G gitu. Kalau sisi dan titiknya membatasi F aksen,
maka F aksen juga dibatasi oleh sisi-sisi dan titik-titik yang sama di G. Ya. Jadi F aksen juga merupakan muka dalam dari G. Nah, jadi gimana ya, kita pilih aja salah satu muka F dari G itu sebagai F aksen. Artinya sekarang F aksen akan akan memuat muka F dari G. Ya, jadi yaitu F aksen sama dengan F. Maka H punya muka F aksen yang memuat F, yaitu ya F aksen sama dengan F itu sendiri. Oke, sekarang untuk kasus 2, kalau F aksennya adalah muka luar dari H. Karena H itu subgraf dari G, maka muka luar G akan termuat di dalam muka luar H. Loh, kenapa begitu? Kenapa bukan sebaliknya ya? Kenapa bukan muka luar H yang termuat di dalam muka luar G? Kita perhatikan ilustrasinya. Ya, di sini G punya 4 muka, ya, F1, F2, F3, dan F4, di mana F1, F2, F3 adalah muka-muka dalam dari G karena dia terbatasi oleh G, dan F4 adalah muka luar dari G karena dia unbounded, ya, jadi yang di luar dari G. Nah, kalau H itu adalah subgraf dari G, ya, jadi dia memiliki 3 muka, F1 dan F2 sebagai muka dalam dari H, dan F5 sebagai muka luar dari H. Perhatikan di sini saya klaim bahwa F5 akan memuat F4, ya, karena muka luar dari H akan memuat muka luar dari G. Kenapa? Karena H itu kan tadi subgraf dari G, ya, artinya titik-titik dan sisi-sisi di H itu juga pasti ada di G. Tapi belum tentu sebaliknya, belum tentu sisi-sisi dan titik-titik di G itu ada di H semua, kecuali kalau G-nya sama dengan H. Ya, nah artinya apa? Artinya perbatasan dari H itu bisa kita katakan lebih kecil ya daripada perbatasan dari G gitu. Jadi kalau perbatasannya H itu secara umum lebih kecil gitu ya, karena dia subgraf lebih kecil atau sama dengan, maka wilayah yang unbounded atau yang tak terbatas ini juga lebih besar jadinya. Karena dia dibatasi oleh sesuatu yang lebih kecil kan. Jadi wilayah unbounded-nya yang di H itu lebih besar. Bila kita bandingkan dengan wilayah yang unbounded dari G. Artinya apa? Artinya muka luar dari H itu tentu lebih luas daripada muka luar di G ya. Nah, kalau H subgraf dari G ya berarti muka luar dari H tentu dia akan memuat muka luar dari G ya, karena dia wilayah yang sama cuman yang ini lebih luas gitu. Oke, jadi kita balik lagi ke sini, kita pilih aja muka luar dari H yang memuat muka luar dari G itu sebagai F aksen ya, maka sekarang F aksen memuat F. Jadi sudah terbukti untuk kedua kasus ya. Oke, sekarang bukti yang kedua, jika perbatasan dari F itu berada di H, kita mau buktikan bahwa F aksennya sama dengan H, dengan cara membagi 2, yang kasus pertama kalau F adalah muka dalam dari G, yang kedua kalau F adalah muka luar dari G. Ya, bagaimana yang pertama? Kalau F adalah muka dalam dari G, dan perbatasan dari F itu berada di H, ya, gimana maksudnya? Maksudnya berarti sisi-sisi dan titik-titik yang membatasi si F di G, itu adalah sisi-sisi dan titik-titik yang sama yang membatasi muka dalam di H, ya kan? Karena dia perbatasannya di H. Ya, muka dalam di H tadi kan F aksen ya. Ya, artinya apa? Artinya F dan F aksen itu akan dibatasi oleh sisi-sisi dan titik-titik yang sama, ya. F itu di G, F aksen itu di H. Ya, yang membatasinya adalah sisi dan titik yang sama, ya berarti F dan F aksen adalah suatu muka dalam yang sama. Jadi F sama dengan F aksen. Jadi di sini kalau diilustrasi kita lihat nih, F1 dan F2, ya itu dia ada di G dan ada di H juga. Kenapa? Karena perbatasannya itu sama. Ya, perbatasannya sama. Ya, perbatasannya ini ada di H ya. Ya berarti dia sama ya. F1 di H sama dengan F1 di G, F2 di H juga sama dengan F2 di G. Oke, buktinya kasus 2 kalau F-nya adalah muka luar dari G ya, dan perbatasannya itu berada di H. Nah, tadi F itu muka luar, berarti dia adalah wilayah yang unbounded ya, yang tidak terbatas, berarti dia hanya dibatasi oleh sisi-sisi terluar dan titik-titik terluar dari G. Karena perbatasannya itu ada di H, berarti F juga dibatasi oleh sisi-sisi terluar dan titik-titik terluar dari H. Ya kan? Nah, sementara muka luar tadi kan cuma ada satu ya, nggak boleh lebih dari satu. Artinya apa? Artinya supaya sisi-sisi dan titik-titik terluar yang membatasi mereka itu adalah sisi-sisi dan titik-titik yang sama, maka haruslah H sama dengan G. Nah, jadi muka luar dari G
ya, yaitu F itu adalah muka luar dari H, yaitu F aksen, karena G sama dengan H. Jadi pada kasus ini juga terbukti ya bahwa F sama dengan F aksen. Jadi kita sudah membuktikan untuk kedua kasus ya. Yang pertama kalau H punya muka F aksen yang memuat F, dan yang kedua kalau perbatasan dari F berada di H maka F aksen sama dengan H. Jadi lemma 421 terbukti. Terima kasih.